Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Polandia dengan judul 365 Days. 365 Days dibintangi Michelle Moreno sebagai Don Massimo Terrocelli, Anna Maria Sukloka sebagai Laura Bill, dan bintang lainnya disutradarai oleh Thomas Mendes dan Barbara Biolowas, diproduksi oleh Netflix. Film ini bercerita tentang seorang ketua mafia bernama Don Massimo Torricelli yang dipanggil Massimo jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Laura yang diperankan oleh Anna Maria Sukloka. Namun Laura menolak dan membencinya karena dia sudah punya pacar. Hingga akhirnya Massimo memberi waktu 365 hari untuk mencintai dirinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Apakah Laura bisa mencintai Massimo? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan di sebuah kastel pinggir laut di mana ketua mafia ayahnya Massimo diajak kerjasama bisnis pergermoan. Namun ayah Massimo nolak karena bisnis tersebut bertentangan dengan bisnis keluarganya. Sementara anaknya Don Massimo Torricelli yang dipanggil Massimo sedang mengeker seorang cewek cantik. Mantap. Lalu ayahnya mendekat dan ikut-ikutan mengeker. Ternyata sambil menasihati untuk berhati-hati terhadap wanita cantik karena wanita itu surga di mata tapi neraka di hati. Ayahnya pun menyuruh Massimo untuk berhenti hiburan dan bersenang-senang dan belajar untuk bertanggung jawab karena dirinya sebagai pengganti sebagai ketua mafia. Selepas dia berkata, ayah Massimo langsung tewas di tempat, sedangkan Massimo selamat namun lukanya cukup parah. Ketika menahan sakit, justru keluar bayangan wanita yang tadi dilihatnya, membuat Massimo kuat dan bisa mengatasi masa krisisnya. 5 tahun kemudian, Massimo sedang rapat dengan pimpinan bank di tempat di mana aset warisan almarhum ayahnya disimpan. Karena suatu kasus, pihak bank hanya bisa mengembalikan harta warisan keluarganya sebesar 12%. Hal ini membuat Massimo marah dan kecewa. Ia mengancam kalau hartanya tidak dikembalikan seluruhnya plus bunga 10%. Skandal perselingkuhan antara pimpinan bank akan diumumkan ke publik, sehingga bank tersebut akan berpengaruh pada pasar saham dan merusak performa dan kepercayaan nasabah. Massimo memberi limit waktu 1 bulan untuk mengembalikan seluruh harta plus bunga 10%. Akhirnya, pimpinan bank pun dengan terpaksa menyetujuinya. Daripada aibnya dibongkar, wah tambah hancur deh. Di tempat terpisah, yakni di Warsawa, Polandia, di sebuah hotel sedang diadakan briefing oleh pimpinan hotel dengan para manajer. Mereka membahas suatu kasus yang membuat nama hotel tercemar akibat kurangnya keamanan di hotel. Manajer keamanan hotel berkilah, kejadian itu terjadi akibat manajer penjualan hotel tidak selektif menjaring tamu. Disangka Laura, berkat strateginya, ia telah menjaring tamu untuk menginap di hotelnya sampai penuh 4 minggu ke depan. Soal ada kejadian di hotel di luar tanggung jawabnya. Di akhir briefing, direktur hotel menyuruh manajer keamanan ke ruangannya. You've embarrassed us in the eyes of entire... The fuck? Setelah rapat, Laura pulang dan menggoda pacarnya bernama Martin. Namun Martin menolak disebabkan nanti besok mereka akan pergi ke Sisilia membutuhkan kondisi yang fit untuk memperingati ultah Laura yang ke-29. Dan Laura pun kecewa. Berpindah ke adegan di mana Massimo dan Mario dalam pesawat terbang menuju Sisilia. Halusinasi bayangan Laura menjelma kembali. Sementara di lain tempat, Laura dan Martin ditemani kedua temannya mengadakan minum-minum memperingati ultah Laura. Namun Laura bukannya bahagia. Maria meninggalkan Martin untuk pergi ke taman. Saat di taman, tak sengaja ia bertemu dengan Massimo. Pertemuan itu biasa-biasa saja. Namun saat Laura berjalan-jalan sendiri, kembali bertemu dengan Massimo. Pertemuan itu tidak biasa. Karena tiba-tiba Laura sudah berada di atas tempat tidur dengan baju yang baru. Di kamar yang tak ia kenali. Ketika membuka pintu, pintu itu terkunci. Rupanya Massimo menculik Laura. Tak berapa lama ada yang membuka kunci, namun orangnya tak masuk. Laura pun langsung keluar kamar. Ia kaget karena di dinding hotel itu terdapat foto dirinya. Saat kaget, Massimo datang. Tiba-tiba Laura terjatuh.
lalu Massimo memberi es batu ke mulut Laura. Namun Laura membuang es itu sambil menghadik Massimo. "Siapa kamu dan mengapa aku ditahan?" Massimo menjawab, "Sejak pertama kali melihat Laura 5 tahun yang lalu, ia sudah jatuh hati dan setiap waktu dihantui kerinduan untuk bertemu dengan Laura. Sampai ia mencari ke seluruh dunia. Ia pun yakin bahwa kelak Laura akan jadi miliknya." Keinginan Massimo ditolak keras oleh Laura. Walau dirinya diculik, tak mungkin dirinya jadi milik Massimo. Karena dirinya sudah punya pacar. Pasti Martin mencarinya. "Punya kehidupan dan teman-teman," ujar Laura seraya beranjak. Namun dicegah Massimo bahwa dirinya tak akan melakukan tanpa persetujuan Laura dan memberi kesempatan pada Laura untuk mencintainya selama 365 hari. Kalau batas waktu Laura tidak mencintai dirinya, Laura akan dilepaskan. Tapi Laura tetap ngotot menolak dan ingin pulang. Cerita berlanjut di mana Laura dan Massimo dalam pesawat terbang untuk mengadakan bisnisnya. Ketika Massimo sedang ngobrol dengan salah seorang partner kerjanya yang masih sepupu dengan Massimo, Laura datang menggoda sepupu Massimo dengan cara memakan es krim. Tiba di hotel, Laura menemui Massimo. Rupanya Massimo lagi kepingin. Dia langsung mengikat Laura. Namun karena Laura diam saja, Massimo mengurungkan niatnya dan melepaskan tali yang mengikat Laura. Cerita selanjutnya, Laura pergi ke klub dengan memakai baju yang super seksi, membuat para cowok terbelalak. Tiba di klub, dia ditegur oleh Massimo karena gaunnya terlalu seksi. Lalu ia memanis-manisi Massimo dengan menggoda seorang pria. Ternyata pria itu langsung merespon dan mau memperkosa Laura. Melihat kejadian itu, Massimo beraksi menarik Laura sambil mendor. Rupanya guys, pria yang tadi mau memperkosa Laura yang didor oleh Massimo dari keluarga mafia yang kekuasaannya sama dengan Massimo. Hal itu diketahui saat Laura dengan tidak sengaja mendengar Mario menyuruh Massimo minta maaf pada keluarga pria itu atau mengembalikan Laura ke Polandia. Namun permintaan Mario ditolak keras oleh Massimo. Datang Laura meminta maaf dan menyalahkan Massimo. Disangkal oleh Massimo, hal itu tidak akan terjadi bila kamu berhenti jadi pelacur. Membuat Laura marah sambil berlalu. Rupanya Laura berniat kabur, namun kembali dicegat Massimo. Saat di pinggir kapal, Laura terpeleset ke laut. Tanpa pikir panjang, Massimo terjun menyelamatkan Laura. Saat Laura tersadar, Massimo bersyukur karena bisa menyelamatkan Laura. Walaupun secara bersamaan ia pun ingin membunuh Laura karena Laura nakal. Massimo pun mengatakan bahwa dirinya tak mau kehilangan Laura dan menyuruh Laura untuk beristirahat. Namun saat Massimo mau meninggalkan Laura, Laura menarik tangan Massimo mengajak untuk Adegan berpindah ke sebuah pesta di mana Laura dan Massimo sedang berdansa. Selepas dansa, datang Anna mantannya Massimo. Anna menggoda Massimo sambil mengatakan dirinya akan membunuh Laura. Namun Massimo menolak. Setelah Anna pergi, Massimo menjelaskan pada Laura bahwa Anna ditinggalkan sejak bertemu dengan Laura di Sisilia. Massimo pun mengatakan bahwa Anna marah dan akan membunuh Laura. Massimo meyakinkan pada Laura tak akan biarkan orang lain menyakitimu dan dirinya akan menjaga Laura. Saat dalam perjalanan pulang, Domenico menyuruh Laura untuk melupakan soal Anna. Anna adalah masa lalu Massimo, sedangkan Laura adalah masa depannya. Tiba-tiba Domenico ada yang menelpon untuk berhenti. Ketika Laura bertanya apa yang terjadi, dijawab Domenico bahwa Massimo menyuruh Laura untuk pulang ke Warsawa demi keselamatan dirinya. Lalu Domenico langsung memberhentikan mobilnya, kemudian meninggalkan Laura. Dengan wajah sedih, Laura pulang ke Polandia. Ia menemui Olga, sahabatnya. Laura pun curhat pada Olga bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Massimo. Namun dia tak mengerti mengapa di saat dirinya mulai jatuh cinta, ia dipulangkan ke Polandia dengan alasan demi keamanan. Dan Laura pun mengatakan bahwa Massimo akan menyusul. Tapi Olga menyarankan agar Laura melupakan Massimo. Świetnie, zajebiście. Cerita selanjutnya, Olga membawa Laura ke pesta. Di pesta, Laura bertemu dengan Martin. Martin langsung menghibah untuk minta maaf karena sewaktu di Sisilia saat memperingati ultahnya Laura, dirinya nyuekin Laura. Pernyataan Martin bukannya Laura merasa hibah, namun sebaliknya ia kecewa dan memarahi Martin yang tidak bisa menjaga dirinya sehingga dirinya ada yang menculik. Lalu Laura pulang meninggalkan Martin.
Saat Laura datang di apartemennya, rupanya Martin mengikuti dan ngotot ingin kembali. Laura pun kekeh agar Martin untuk menjauhi dirinya. Saat saling kekeh berlangsung, ternyata di apartemen Laura sudah ada Massimo. Martin pun langsung beranjak seperti ketakutan. Sepeninggalnya Martin, Laura marah menyebut Massimo egois karena telah memulangkan dirinya. Belum selesai Laura mengeluarkan kemarahannya, keburu Massimo membelai Laura dengan segudang rindu hingga Laura hanyut. Selanjutnya, terserah Anda. Eng ing eng. Setelah eng eng, Laura mengungkap isi hatinya bahwa Massimo tak usah menunggu 365 hari karena dirinya telah mencintai Massimo, dan Massimo pun langsung melamar Laura. Pada saat di pinggir kolam renang, Laura menanyakan kepada Massimo mengapa keluarga dan teman-temannya tidak bisa menghadiri pernikahannya. Dijawab Massimo, "Bukankah kamu pernah berkata pada dirimu sendiri tidak ingin mengenal pekerjaanku?" Tapi Laura menginginkan pada waktu pernikahan, Olga sahabatnya didatangkan untuk menjadi penamping pengantin. Massimo pun menyetujuinya. Kemudian Massimo pergi untuk bekerja. Setelah Massimo pergi, Mario mengingatkan pada Laura bahwa semenjak Laura ada dalam kehidupan Massimo menyebabkan banyak kekacauan dalam keluarganya dan akan mengatur kedatangan Olga. Your friend's arrival. Adegan beralih saat Laura menjemput Olga. Kemudian Olga dipinta pendapatnya oleh Laura tentang gaun yang akan dipakainya saat pernikahan. Lalu mereka ngobrol di tepi pantai. Laura mengungkapkan bahwa dirinya tengah hamil. Olga menyarankan agar Laura segera memberitahu kabar gembira ini pada Massimo. Di tempat yang lainnya, Mario ada yang menelepon bahwa Laura akan dibunuh. Ia pun langsung menelepon Laura. Namun, notifikasi HP Laura sedang menelepon dengan orang lain. Lalu, Mario akan memberitahu kabar buruk itu pada Massimo. Sedangkan di pihak lain, Laura sedang di perjalanan menelpon Massimo, ingin memberitahu Massimo bahwa dirinya tengah hamil. Sebagai surprise, Laura akan mengatakan pada saat makan malam. Ketika mobil yang ditumpangi Laura dan Olga masuk ke sebuah terowongan, ternyata di dalam terowongan sudah ada mantan kekasih Massimo bernama Anna untuk mencegat Laura. Pada waktu yang bersamaan, Mario datang pada Massimo yang sedang menelpon Laura. Tiba-tiba, HP Laura terputus dan Massimo memanggil-manggil dengan cemas. Ketika Mario mengabarkan kepada Massimo, Laura akan ada yang membunuh. Bersamaan dengan itu pula, Laura perlaya di tangan Anna, membuat Massimo sedih dan terpukul. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film 365 Days. Semoga dapat terhibur. Cerio, bye-bye.